Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Melandari Santi. Ingin mengumpulkan tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Media Sucahya MSI, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis model komunikasi. Yang pertama ada model Berlo. Model lain yang dikenal luas adalah model David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari Source, sumber, message, pesan, channel, saluran, dan receiver, yaitu penerima. Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa atau isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi, encoder, dan penyandi balik, decoder, dalam proses komunikasi. Encoder bertanggung jawab dan mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Dalam situasi tatap muka, fungsi penyandian dilakukan lewat mekanisme vokal dan sistem otot sumber yang menghasilkan pesan verbal dan nonverbal. Akan tetapi, memungkinkan juga terdapat seseorang lain yang menyandi pesan. Misalnya, Menteri Sekretaris Negara dapat berfungsi sebagai penyandi dalam konversi pers. Senada dengan itu, penerima membutuhkan penyandi balik untuk menerjemahkan pesan yang ia terima. Dalam kebanyakan kasus, penyandi balik adalah perangkat keterampilan indrawi penerima. Dalam situasi tatap muka, kelompok kecil, dan komunikasi publik, saluran komunikasinya adalah udara yang menyalurkan gelombang suara. Dalam komunikasi massa, terdapat banyak saluran kayak misalnya televisi, radio, surat kabar, buku, dan majalah. Model Berlo juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi. Keterampilan berkomunikasinya, pengetahuannya, sistem sosial dan lingkungan budaya sumber dan penerima. Menurut model Berlo, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indera, yaitu melihat, mendengar, menyentuh, melambai, dan mencicipi. Model ini lebih bersifat organisasional daripada mendeskripsikan proses karena tidak menjelaskan sampai umpan balik. Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model Berlo juga bersifat heuristik, merangsang penelitian karena merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Model ini misalnya dapat memandu Anda untuk meneliti efek keterampilan komunikasi penerima atas penerimaan pesan yang Anda kirimkan kepadanya atau Anda sebagai pembicara. Mungkin mulai menyadari bahwa latar belakang sosial Anda mempengaruhi sikap penerima pesan Anda. Model Berlo juga punya keterbatasan. Meskipun Berlo menganggap komunikasi sebagai proses, model Berlo seperti juga model Aristoteles menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang statis ketimbang fenomena yang dinamis dan terus berubah. Lebih jauh lagi, umpan balik yang diterima pembicara dari khalayak tidak dimasukkan dalam model grafiknya, dan komunikasi nonverbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain. Kalau kita bandingkan model Berlo ini dengan model
Shannon dan Weaver jelas ada perbedaan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan penerima receiver, terutama bila diterapkan pada komunikasi tidak langsung seperti komunikasi lewat telepon atau televisi. Dalam model Berlo ini, yang dimaksud receiver adalah penerima pesan, yakni orang atau orang-orang dalam komunikasi tatap muka atau khalayak pembaca, pendengar, atau penonton dalam komunikasi massa. Sedangkan dalam model Shannon dan Weaver, yang dimaksud dengan receiver itu identik dengan decoder dalam model SEHRAM, yakni mekanisme pendengar dalam komunikasi langsung atau perangkat penerima pesan seperti pesawat telepon, pesawat radio, dan pesawat televisi yang menyalurkan proses tersebut kepada sasaran destination dalam komunikasi tidak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis model Deffler. Model Malvin L. Deffler seperti model Wesley and Maitland menggambarkan model komunikasi massa ketimbang komunikasi antar pribadi. Seperti diakui Deffler, modelnya merupakan perluasan dari model-model yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya Shannon and Weaver, dengan memasukkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Ia menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan sasaran sebagai fase-fase terpisah dalam proses komunikasi massa serupa dengan fase-fase yang digambarkan SEHRAM, yaitu source, encoder, signal, decoder, destination dalam proses komunikasi massa. Transmitter dan receiver dalam model Deffler seperti juga transmitter dan receiver dalam model Shannon dan Weaver, paralel dengan encoder dan decoder dalam model SEHRAM. Source dan transmitter adalah dua fase atau dua fungsi berbeda yang dilakukan seseorang. Ketika seseorang berbicara, ia memilih simbol-simbol untuk menyatakan makna denotatif dan konotatif, merumuskan makna ke dalam pesan, dan kemudian mengucapkan secara verbal atau menuliskan simbol-simbol ini sedemikian rupa sehingga berubah menjadi peristiwa yang dapat didengar atau dilihat dan dipersepsi sebagai rangkaian oleh khalayaknya. Fungsi receiver dalam model Deffler adalah penerima informasi dan menyandi baliknya mengubah peristiwa fisik informasi menjadi pesan sistem simbol yang signifikan. Dalam percakapan biasa, receiver ini merujuk kepada alat pendengaran manusia yang menerima getaran udara dan mengubah menjadi impula saraf sehingga menjadi simbol verbal yang dapat dikenal dalam komunikasi tertulis. Mekanisme visual mempunyai fungsi yang sejajar. Menurut Deffler, komunikasi bukanlah perpindahan makna, alih-alih komunikasi terjadi lewat operasi seperangkat komponen dalam suatu sistem teoritis, yang konsekuensinya adalah isomorphism di antara respon internal atau makna terhadap seperangkat simbol tertentu pada pihak pengirim dan penerima. Isomorfisme makna merujuk pada supaya membuat makna terkoordinasikan antara pengirim dan khalayak. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi komunikasi, yaitu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku atau penggerakan tindakan, dan juga menghibur. Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk yang bersifat persuasif. Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui. Ketika seseorang dosen menyatakan bahwa ruang kuliah kotor, pertanyaan tersebut dapat membujuk mahasiswa untuk membersihkan ruangan tersebut. Bahkan komunikasi yang menghibur
pun secara tidak langsung membujuk khalayak untuk melupakannya persoalan hidup mereka. Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk membenarkan hubungan tersebut. Studi komunikasi membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang lain demi keuntungan bersama. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik, yang antara lain dapat diraih lewat pengelolaan kesan, yakni taktik-taktik verbal dan nonverbal seperti berbicara sopan, mengobrol janji, dan menggunakan pakaian necis dan sebagainya, yang pada dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita seperti yang kita inginkan. Taktik itu misalnya lazim dilakukan politikus yang berkampanye politik. Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat keahlian komunikasi. Misalnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing, ataupun keahlian menulis. Kedua tujuan itu tertentu saja ada kaitannya dalam arti bahwa berbagai pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa keberhasilan dalam karir, misalnya memperoleh jabatan, kekuasaan, penghormatan sosial, dan kekayaan. Seorang pakar pemasaran Indonesia mengatakan, rumus sukses terfokus pada informasi. Maklum, zaman ini adalah zaman informasi, dan informasi pula yang menggerakkan perubahan. Komunikasi yang baik melahirkan transparansi, kita menjadi lebih terbuka dan cepat belajar dari kesalahan. Akan tetapi secara implisit komunikasi juga selamanya sebenarnya juga sangat penting dalam karir politik. Meskipun penelitian dalam bidang ini tidak seluas dalam bidang bisnis. Kemampuan Amin Rais melakukan komunikasi antar pribadi yang sering juga disebut melobi, manuver politik, atau bahkan politik dagang sapi dalam sidang umum MPR, dan pada gilirannya menjadikan Abdurrahman Wahid Presiden RI yang dipromosikannya lewat poros tengah yang digalang sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.